Gadis muda itu berdiri terdiam di dalam ruangan yang penuh dengan mayat, menatap ke kejauhan. Dia dalam keadaan setengah sadar, sepertinya tidak menyadari pembantaian yang baru saja terjadi di sekitarnya. Beberapa orang nampak tertembak atau tertikam atau baru saja dipukuli. Yang lainnya tidak memiliki penyebab kematian yang jelas. Tapi gadis muda itu tidak terluka. Dia mengenakan gaun musim panas warna kuning dan tampak usianya tidak lebih dari 3 tahun. Dia kemudian sadar sepenuhnya, tidak mempedulikan kekerasan yang telah terjadi di situ, lalu pergi. Ini adalah kisah SCP-053, gadis muda. Kehidupannya yang aneh dan menakutkan sebelum ditangkap, penangkapannya yang mendebarkan, dan peran yang dia mainkan dalam salah satu tes silang organisasi SCP yang paling berbahaya sepanjang masa. Dia tidak punya nama. Gadis muda itu tidak pernah bisa menghabiskan waktu lama di dekat seseorang jika diberi kesempatan. Itu adalah kutukan yang mengerikan bahwa dia tidak pernah bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, atau sesuatu yang benar-benar mengerikan akan terjadi pada semua orang di sekitarnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tapi tidak pernah terlihat lebih tua daripada anak kecil. Ingatannya panjang tapi tidak jelas. Sebagian besar dibagi menjadi per 10 menit. Gadis muda itu terus bergerak. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Pada tahun 1993, ketika gadis muda sudah hidup untuk waktu yang sangat lama, dia menemukan dirinya di Illinois setelah berhari-hari berjalan di pinggir jalan. Dia mengais sedikit makanan dari sampah dan minum dari danau, sungai, atau bahkan genangan air saat dia haus. Jauh di lubuk hati gadis muda tahu bahwa meskipun dia lapar atau haus, dia tidak akan mati. Dalam perjalanannya, gadis muda itu berhasil mengumpulkan beberapa dolar, dan meskipun dia tahu kontaknya dengan orang-orang harus dibatasi, ada satu hal yang dia inginkan yang terasa sepadan dengan risikonya, yaitu permen. Sudah lama sekali dia tidak mencicipi coklat, dan dia merasa keinginan untuk menikmatinya lagi terlalu sulit untuk ditolak. Ketika dia sampai di Chicago, dia memasuki toko kecil dengan segenggam dolar, memilih permen dari rak, dan mendekati counter. Untuk alasan yang bahkan dia tidak sepenuhnya mengerti, dia terus menunduk saat meletakkan uangnya di atas meja. Pahamilah bahwa SCP-053 dari dulu selalu adalah anak yang istimewa. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kamu bahkan mungkin menyebut dia dikutuk. Kapanpun dia berada di dekat orang lain terlalu lama, hal-hal buruk cenderung terjadi. Hal-hal yang tak terkatakan. Dan sebagai bagian dari kutukan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan ini, atau mungkin sebagai cara untuk menjaganya agar tetap aman darinya, gadis muda itu ditakdirkan untuk tidak pernah memahami sifatnya. Seperti ada tembok mental antara dia dan kengerian yang bisa ditimbulkan oleh kehadirannya. Yang dia tahu adalah paling baik untuk menghindari kontak mata, menjauh dari kelompok besar orang dengan segala cara, dan tidak pernah menghabiskan lebih dari 10 menit dengan siapapun, kapanpun. Itu sebabnya saat dia menunggu coklat batangnya di kasir, dia menundukkan kepalanya dan menunggu untuk pergi. Sang kasir memperhatikan gadis aneh ini dengan seksama. Secara keseluruhan, ini hari yang biasa. Beberapa pelanggan berjalan di sekitar toko, sekedar berjalan-jalan. Otaknya berhenti berpikir sampai dia melihat anak ini. Dia tampak kotor, dengan gaun acak-acakan, dan benar-benar sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini? Semakin dia menatapnya, semakin dia merasakan aura menyeramkan yang keluar darinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Dia berbicara dengan lembut padanya, memperkenalkan diri sebagai Miles, dan menanyakan di mana ibu dan ayahnya berada. Gadis muda itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum hanya bisa mengatakan bahwa mereka ada di rumah. Setiap orang tua yang membiarkan anak mereka yang berusia 3 tahun berjalan-jalan di sisi selatan Chicago sendirian adalah orang gila, lalai, atau keduanya. Dia memintanya dengan sopan untuk tetap berada di toko sementara dia menelpon polisi dengan cepat. Dia bahkan akan memberikan permen gratis sementara gadis itu menunggu. Segera, gadis kecil itu merasa tidak nyaman. Dia sudah di sini selama beberapa menit, dan sementara Miles menelpon polisi, dia berharap gadis itu menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi, dia bahkan tidak bisa memberitahumu mengapa dia tahu menunggu seperti ini akan menjadi sangat berbahaya. Tapi, dia memiliki kesadaran instingtual yang mengingatkannya bahwa dia perlu keluar. Di sekitar toko, beberapa pelanggan yang masih di dalam mulai merasakan perasaan aneh seperti seseorang sedang mengawasi mereka. Segera, apa yang tampak seperti paranoia ringan dengan cepat menjadi kemarahan yang membara, rasa amarah. Mereka merasa harus membunuh seseorang, tapi tidak sembarang orang, seseorang yang khusus. Mereka harus membunuh gadis kecil itu. Tidak lama kemudian, polisi datang. 2 petugas, Holiday dan Dewitt, masuk untuk menjemput gadis kecil yang tampaknya terlantar itu. Ini adalah kisah yang sayangnya terlalu sering mereka dengar. Kejadian tragis yang biasa terjadi di kota besar. Ketika mereka berdua mendekati gadis muda, dia menunduk. Mereka mencoba untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak merespon. Miles memandangnya prihatin, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan hal aneh yang sama yang dirasakan semua pengunjung toko lainnya. Kebingungan, tersinggung, dan akhirnya amarah yang hebat. Toko itu adalah Tong Mesyu yang dibutuhkan sekarang
datang hanyalah percikan api. Percikan itu muncul ketika Holiday mengulurkan tangannya dan meraih lengan gadis muda itu. Kulitnya bersentuhan dan semuanya berakhir. Polisi itu mengejang, pikirannya menjadi gila untuk membunuh saat dia meraih pistolnya. David membuka mulutnya untuk protes, tapi dia tidak berhasil berkata apapun saat Holiday lalu berbalik dan menembaknya. Dalam sepersekian detik, toko yang sunyi itu berubah menjadi tempat pertumpahan darah yang hebat saat para pengunjung dan polisi saling membantai. Sementara, gadis muda itu hanya berdiri di sana dalam keadaan setengah sadar. Semua orang tewas dalam beberapa menit kecuali Miles dan gadis muda itu. Dia dengan gemetar bangkit, pikirannya diusik oleh kegilaan dan lalu mengambil pistol yang sudah dibuang oleh Holiday. Di luar toko, gadis muda itu muncul berjalan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam, tubuh Miles sudah tergeletak di atas meja, memegangi dadanya seolah jantungnya baru saja meledak. Inilah sifat sebenarnya dari kutukan gadis muda. Siapapun yang menatap matanya, menyentuh kulitnya, atau menghabiskan lebih dari 10 menit di sekitarnya, pasti akan berubah menjadi gila yang mematikan. Mereka akan menjadi gila dan menyerang siapapun di sekitar mereka, sampai yang tersisa hanyalah mereka dan gadis muda itu. Pada suatu titik, mereka akan mencoba membunuhnya juga. Namun, tindakan itu juga berakibat fatal, membunuh korbannya dengan serangan jantung parah atau kejang. Bagian kedua dari kutukan gadis itu adalah bahwa dia sendiri tidak akan pernah bisa mati. Dia terus datang kembali tanpa sadar telah menyebabkan lebih banyak penderitaan dan kematian di sepanjang jalan, sampai tentu saja organisasi rahasia tertentu menyadarinya. Malam itu, gadis muda ini sedang duduk di dalam gudang yang ditinggalkan, dalam diam memakan permen hasil jerih payahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara retakan yang senyap di kejauhan. Dia mencoba menggerakkan lengan kirinya, tapi ternyata lengan itu mati rasa. Dia hampir tidak bisa menggerakkannya. Gadis itu menoleh dan melihat panah berisi obat penenang menusuk kulitnya. Secara naluri, dia bangkit dan mulai berlari tertatih-tatih saat kaki kirinya mulai kehilangan rasa. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh langkah kaki saat pria bertopeng berseragam SWAT muncul dari kegelapan di semua sisi. Hal terakhir yang dia ingat sebelum pingsan adalah matanya ditutup dan borgol logam kecil di pergelangan tangannya. Ketika dia bangun, dia berada di kamar terbaik yang pernah dia tinggali selama bertahun-tahun. Ukurannya 16 kali 16 kaki dengan mainan, buku, dan game. Berdiri di seberang ruangan darinya adalah seorang asing dengan baju hazmat lengkap, dihubungkan ke kabel baja panjang yang mengarah keluar ruangan. Dia berbicara dengan tenang dan sopan. Pengatur waktu di pergelangan tangannya menghitung mundur dari 10 menit. Orang asing ini menjelaskan kepada gadis muda itu bahwa mereka akan merawatnya sekarang dan akan memberinya semua mainan dan game serta camilan yang dia inginkan asal dia bekerja sama dan bersedia mengikuti beberapa tes. Dibandingkan dengan tinggal di jalanan tanpa makanan atau kenyamanan, ini tampak seperti kompromi yang sangat baik. Dia akan hidup dalam kemewahan dan seringkali dia dibawa ke ruang pengujian dengan orang asing berbaju oranye. Setelah beberapa menit menunggu, orang asing itu pasti akan liar dan mencoba membunuhnya dan kemudian selalu mati dalam prosesnya. Orang asing yang mengenakan baju hazmat mengatakan padanya bahwa semua tes ini membantu mereka mempelajari hal-hal yang sangat berharga tentang dirinya dan bahwa segera mereka akan memiliki pekerjaan yang sangat spesial untuknya. Ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Pada musim semi tahun 1994, gadis muda yang sekarang secara resmi ditunjuk sebagai SCP-053 akhirnya menerima misi khususnya. Beberapa orang asing berbaju hazmat lengkap memegang senapan mengantarnya keluar dari kamar biasanya. Dia bertanya kemana dia akan dibawa dan diberitahu dia akan bertemu teman baru. Dia dibawa ke salah satu ruang pengujian dan didorong ke dalam. Di depannya, dia melihat sesuatu yang menakutkan. Makhluk reptil raksasa. Dia mundur secara langsung bersembunyi di balik kursi di area penahanan. Reptil raksasa itu tidak bergerak. Makhluk itu hanya duduk di sana. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk pergi dan menyentuh makhluk itu sebelum mundur lagi. Tidak ada reaksi. Sedikit demi sedikit, gadis muda semakin percaya diri dan terus mendekati serta menepuk makhluk itu. Dia mengembuskan nafas panjang melalui lubang hidungnya yang besar dan gadis muda itu benar-benar melompat kegirangan dalam kegembiraannya. Dia mulai bermain dengan monster jinak itu, memeluknya, bahkan menggambarnya dengan krayon. Para pengamat benar-benar bingung. Apa yang gadis muda tidak tahu adalah bahwa dia bermain dengan SCP-682, salah satu anomali paling penuh kebencian dan agresif di bawah pengawasan organisasi. Namun, di hadapannya, makhluk itu seperti anak anjing yang tumbuh besar. Setelah tahap pengujian, gadis muda dikeluarkan dari ruangan reptil yang sulit dibunuh itu, yang segera menyebabkan makhluk itu kembali menjadi kejam dan bersifat membunuh. Setelah dipisahkan dari teman barunya yang aneh, gadis muda itu terlihat menangis selama beberapa menit. Menurut laporan, gadis muda itu sangat ingin melihat temannya lagi suatu hari nanti. Meskipun mengingat reptil itu telah membunuh beberapa penjaga sebelum perpisahan mereka, organisasi tidak berkenan untuk mengabulkan keinginannya. SCP-053 diklasifikasikan sebagai Euclid dan akan terus ditahan dengan mainan,
buku, dan game yang diganti secara teratur. Melihat karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, penahanan yang sedang berlangsung ini kemungkinan besar adalah nasib yang menyedihkan dan aneh dari gadis muda. Anomali yang tidak pernah ingin menyakiti siapapun, tapi pengingat penting dan kejam bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu memengaruhi dunia seperti yang kita inginkan. Tonton SCP-096, Pria Pemalu, dan SCP-5000 Setelan untuk lebih banyak cerita dari dokumen terselubung dan tergelap organisasi SCP.